Speak Up Indonesia. Hai Pioneers, balik lagi sama gue Stephen Namayong di sini. Saat ini kita kembali di channel pionir.official Speak Up Indonesia. Kali ini kedatangan Bang Rio Manik. Terima kasih Bang Rio Manik udah mau datang. Siap. Bang Rio Manik ini backgroundnya seorang jurnalis dan salah satu ini Bang ya di TV nasional Bang ya. Siap, salah satu TV swasta nasional. TV swasta nasional ya Bang. Bang, boleh ceritain nggak Bang? Kira-kira background Bang Rio ini gimana Bang? Kalau backgroundnya banyak ya. Aku dari ekonomi, ilmu hukum, ilmu pemerintahan banyak. Banyak banget ya. Jadi gelarnya ada 3 gitu kan. Sarjana ekonomi, ilmu pemerintahan, ilmu hukum, dan ilmu ya 3 kan. 3 itu ya Bang ya? 3 ilmu itu ya. Bang, kalau boleh tahu nih Bang, di dunia jurnalis ini kan sekarang ini ya dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan media sosial yang sangat masif gitu ya Bang ya. Kalau dilihat kan bibit-bibit jurnalis ini udah mulai ada nih di publik gitu ya. Oh iya, Apalagi itu yang kita disebut dengan netizen jurnalis gitu. netizen jurnalis gitu Bang ya. Nah, Citizen jurnalis. Nah itu kan sebenarnya itu bagus ya Bang ya. Sebenarnya itu bagus dan baik, tapi banyak juga akhirnya di media atau di media online dan lainnya, berita itu kan menjadi gampang diakses tapi gampang juga dipublish oleh siapapun. Kalau dulu kan terkhusus hanya wartawan, hanya media-media besar. Kalau sekarang kan siapapun, tapi akhirnya kepastian berita itu udah nggak sevalid dulu Bang. Nah, Karena kalau dulu kan TV nggak mungkin bikin berita yang sembarangan. Sampai saat ini juga mereka kemungkinan sangat amat kecil, bahkan hampir nggak ada gitu ya. Tapi kan kita nggak mungkin bisa tahu kalau berita ini yang sampaikan adalah netizen-netizen yang bisa bikin berita bohong atau hanya ambil dari satu sisi saja yang bisa menyebabkan ya kegaduhan akhirnya Bang. betul. Jadi perbedaannya kita sama citizen jurnalis itu ada perbedaannya. Jadi orang tetap emang karena kecepatan informasi itu bagus di media sosial sekarang ini Betul. kan ya. Tapi tetap masyarakat itu tetap pasti dia percaya dengan media mainstream. Betul. Media banyak, ada media di Indonesia itu ada ribuan media, tapi yang media mainstream itu cuma puluhan media mainstream ya kan. Media mainstream itu ada media yang terverifikasi dan orang-orang bisa tahu, disebut namanya dia langsung tahu karena dia emang itu terverifikasi. Kalau sebut media CDI tahu nggak? Tahu. Ya, detik tahu nggak? Coba kalau sebut TV Core atau apa kan kurang tahu gitu. Ya pasti. Sama ya, media sosial juga begitu. Itu perbedaannya gini. Perbedaan informasi dari media sosial dengan media kita itu disaring. Kalau mereka kan asal ngirim, belum tahu. Prosesnya panjang ya, jadi orang sekarang itu pintar, karena pas naik, karena banyaknya berita-berita hoax gitu kan, akhirnya mereka pikir kita harus cek dulu di media mainstream. Kalau media mainstream benar, berarti di media sosial itu benar. Tapi selama ini kan orang pas lagi waktu gembor-gembornya media sosial kayak TikTok, Twitter, apalagi IG, Facebook, banyak kan yang hoax. Benar. Nah, rata-rata mereka yang memberitakan hoax itu biasa terkena undang-undang ITE biasanya karena dia hoax. Ada ancaman itu Ada Bang ancaman ya? karena dia belum ngecek. Dia kan paling sering mereka itu dapat kayak WhatsApp grup keluarga dikasih gambar gitu tiba-tiba hoax. Hanya sebatas link, Ya. narasi. Ya. Nah, gara-gara kayak gitu mereka jadi korban gitu. Korban ke ya share-sharean yang nggak jelas gitu. Betul. Terus mereka langsung, wah nih ada gini, pembunuhan nih, padahal jelas dulu ada pembantian nih. Ingat nggak kayak yang waktu kampanye di bukan kampanye ya, yang demo-demo di gedung DPR yang sampai kata dia ya polisi nganiaya demo gini-gini itu banyak yang hoax gitu kan. Akhirnya ujung-ujungnya yang memberitakan itu yang bikin informasi pertama kali ditangkap polisi. Tapi udah bereaksi masyarakat. Betul. Gitu. Nah, tapi masyarakat sekarang ini setelah arah kesinian itu Sudah jauh lebih baik ya Bang ya? masyarakat udah jauh lebih baik, dia udah bisa tahu ngecek ini hoax atau enggak gitu. Nah, jangankan itu, media kita aja, media mainstream aja pernah kena hoax juga. Bukan media kita, ada aku salah satu media gede. Lagi itu kasusnya itu ada katanya ada angin puting beliung di Tanjung Priok yang sampai kontainer jatuh. Betul. Itu katanya Tanjung Priok. Itu yang beritain karena dia tuh wartawannya dapat dari orang gitu. Waduh. Nah, itu wartawan yang kayak gitu sebenarnya kagak bisa gitu. Dapat dari orang, di-share, dikirim ke kantor. Pasti kirim ke kantor nayangin. Ya kan zaman sekarang udah tahu, wah itu kejadian bukan di Indonesia. Sedangkan yang kayak orang-orang Pelindo juga kesel lah, itu bukan di Indonesia, Kenapa bisa ya, gitu ya? Nah, ini media besar loh. mainstream gitu ya? Media mainstream yang media berita.
ujung-ujungnya akhirnya di take down, minta maaf, itu si wartawan yang kena pecat gitu kan. Bang, berarti kalau aku menggambarkan akhirnya pernah kena juga gitu ya Nah, media karena mainstream. karena kan orang pengen kecepatan, media mainstream juga pengen kecepatan. Siapa yang gitu. lebih up duluan itu yang Makanya biasanya kan dia langsung di media share-nya iya, paling besar gitu ya Bang. Ya? eksklusif. Betul, betul. Makanya kita sebagai media, kita sebagai jurnalis itu, kita dapat dari orang juga kita harus tanya gitu. Kayak gue nih, gue dapat informasi yang dari orang, kita informasi itu kan dari mana-mana, kita nggak menutup kemungkinan. Tapi itu jangan asal kita telan mentah-mentah tuh informasi, kita cek dulu. Kalau begitu, karena kita kan basicnya jurnalis selalu ngecek, ngecek, valid A1, dia oke, dia cek, tanya si kiri kanan, apalagi kita kan bisa punya kelebihannya, kita bisa asal telepon pejabat tadi gitu. Masa bukan asal telepon, maksudnya bang izin bener nggak ini ada Punya gini, koneksinya gitu. koneksinya bisa masuk ke Bisa dalam masuk, kalau orang pemerintahan. biasa kan belum tentu dia kagak tahu. Betul. Nah, kita ke perbedaannya gitu. Oh akhirnya, nah di situ benar. Kalau tiba-tiba dia ngasih, kita cek mereka nggak benar, kita bilang ini berita hoax loh, nggak benar. Gitu. Kebanyakan gara-gara itu sekarang kebanyakan masyarakat di kayak citizen jurnalis itu, kebanyakan kena undang-undang ITE kasus begitu. Karena mungkin juga bisa aja gini Bang, karena kan kalau aku melihat Abang gitu ya sebagai jurnalis TV swasta nasional, Abang kan di MNC TV ya Bang ya. Nah, kalau aku lihat berita-berita di TV ini, memang pertama mereka pasti mengkonfirmasi dulu ya Bang ke pihak-pihak terkait yang akan diberitakan. Artinya mungkin ini kelemahan dari netizen jurnalis itu melihat dari satu sisi, tanpa mengkonfirmasi sisi yang berlawanan atau pihak lain terlibat, sehingga beritanya itu akhirnya bisa kena ITE. Iya, Karena mereka beritanya kan, hanya satu pihak ya Bang ya. mereka kan nggak punya kayak hak kayak kita untuk bertanya, nggak punya hak bertanya kepada Betul. salah satu, kepada narasumber yang berwenang atau pejabat-pejabat gitu kan, karena mereka kan juga siapa lu gitu. Betul. Maksudnya emang lu bisa asal nanya kan, enggak. Kita juga kalau kita mau nanya orang, kita nggak ada suratnya, ada surat tugas Resmi ya, Bang, gitu resmi ya. gitu. Kan lu dari mana media ini? Tapi kalau misalnya orang biasa nanya gini, apa tujuannya buat apa gitu? Betul, bisa jadi ya Iya. dipertanyakan gitu ya Bang. Ya? Tujuannya buat apa? Takutnya disalahgunakan, pertanyaan-pertanyaan namanya kan di jurnalis kan takut disalahgunakan. Kalau kita misalnya kita salah gunakan, otomatis kan kita bisa disomasi kantor kita. Lu salah gunain omongan gua gitu. Betul. Itu perbedaan-perbedaannya. Makanya kita juga kan ada kode etik jurnalistik, dan juga kita ada aja ujian kompetensi jurnalistik gitu. Nah, mungkin itu yang penting juga Bang ya. Iya. Kenapa dijaga? Karena kita juga nggak menutup mata, banyak banget kasus-kasus di beberapa daerah yang diperas sama wartawan. Nah, itu kebanyakan gini, dia ngaku wartawan, ternyata dia cuma punya medsos yang banyak followernya banyak karena dia posting gambar-gambar orang, followernya banyak. Nah, dia mengaku jadi wartawan. Netizen jurnalis itu ya Bang ya? Jurnalis. Karena tujuan netizen jurnalis bukan citizen jurnalis itu tujuannya ya itu dia menginformasikan kepada itu kita, kalau enggak pihak berwenang, ini ada gini loh Pak. Harusnya bukan seperti mereka itu, langsung ya? naikin ujuk-ujuk ada gini, kecuali di depan mata mereka sendiri itu kejadian benar. Tapi kalau cuma lo dapat share-sharean dari orang, apa katanya mendingan jangan. Karena Bahayanya bisa kena undang-undang ITE. bisa undang-undang ITE sama bisa menyebabkan reaksi di masyarakat. Betul. Tanpa tahu kepastiannya, Reaksi. tapi karena namanya juga kita baca ya, mungkin emosi udah tersulut duluan nih dampaknya gitu ya. Kayak ada ya itu demo kemarin, wah ada penjaraan gini-gini, padahal penjaraan itu tempatnya kalau nggak penjaraan zaman dulu gitu, yang waktu zaman kita pas lagi reformasi gitu kan, Betul. dinaikin gini-gini. Nah yang kalau kayak orang-orang kayak kita nih, misalnya kayak lu deh, kayak siapa yang ngerti-ngerti gitu kan, Nggak mungkin gampang gitu ya. dari gambarnya bisa kelihatan, ini gambarnya udah bentuk gambar udah nggak ada, nggak apa, ini mah harus dipertanyakan gitu kan, kayak kita. Tapi kalau orang-orang yang baru melek medsos gitu, iya. baru semua dianggap yang ada di situ benar gitu. Facebook ujung-ujungnya kebanyakan minta maaf, terus akhirnya ditangkap. Dulu juga begitu kasus itu bener. Gue yang waktu zamannya kita waktu COVID tuh di Kalimantan ada bapak-bapak, padahal lagi cuma jalan di portal, dia bilang, "Woi, Jakarta lockdown." Akhirnya ditangkap polisi. Itu membuat resah masyarakat. Waktu baru-baru kagak ada, kita kan nggak lockdown, dibilang lockdown, aku membuat resah. Ujung-ujungnya ditangkap. Cuma gara-gara begitu doang gitu. Ini berarti jadi perhatian, jadi ini ya, buat pembelajaran lah buat teman-teman yang di rumah mengaku, misalnya citizen jurnalis atau apa. Jadi jangan kita cuma naikin biar follower kita banyak, biar banyak itu. Jangan begitu. Ada resiko hukumnya. Ada resiko hukumnya semuanya.
betul. Ya, ada resiko hukumnya, kan ada siapa yang menyebarkan. Kan banyak kena Turut kan. serta aja Turut bisa serta itu bisa menyebarkan turut serta atau apa kan bisa kena undang-undang ITE. Makanya kecuali kalau kita lihat langsung terus jauh, dan juga kita jangan bikin narasi sendiri. Nah, itu narasi itu bahaya narasi. Manusia kan bikin narasi sendiri. Ada orang digebukin gini, apa tuh maling, ternyata kayak yang ini deh kasus kakek-kakek yang meninggal di Cakung tuh. Iya. Yang dikejar-kejar katanya maling, ternyata bukan maling dia. Waduh. Orang udah ditekin maling, orang gebukin gini, ternyata kagak karena dia udah umur 80 tahun, dia mungkin ada penyakit dia, ada kayak kesenggol dikit, diterakin maling. Nah itu akhirnya ujung-ujungnya ketangkap semua kan. Bapak meninggal. Karena dikata maling itu yang kita jangan membuat narasi dan kita tidak tahu meskipun kita ada di TKP gitu. Kita tanya yang jelas. Lu jangan misalnya tiba-tiba apa nih maling, gue tonjok aja. Ternyata dia bukan. Betul. Itu padahal benar tuh kata orang tuh maling baru digebukin, padahal bukan gitu. Itu karena kita membuat narasi sendiri apa katanya dengar dari satu pihak. Nah kalau media mainstream itu nggak ada kayak gitu. Meskipun kita ngeliat langsung, kita harus jelas dulu nih. Lo kenapa lo begini ya? Biar pihak berwenang yang ngomong kepada kita, jangan kita mengambil kesimpulan atau memberikan narasi yang bisa bikin reaksi masyarakat dan juga bisa merugikan yang berkaitan gitu ya. Reaksi masyarakat yang berkaitan merugikan. Nah, ujung-ujungnya kita juga bisa kena. Itu ada resiko hukumnya buat teman-teman yang nonton. Artinya apa? Karena jurnalis juga rupanya ada uji kompetensinya dipertanggungjawabkan gitu. Nggak segampang orang jadi jurnalis. Karena sekarang banyak media bonek. Dulunya dia tukang bengkel, tukang tambal apa ini. Dia main jadi jurnalis, wah punya ID card. Gue juga dulu tukang bengkel. Tapi gue punya ada step by step gitu. Ada stepnya nih teman-teman. Ada step by stepnya, ada pendidikannya, ada apanya, nggak asal-asalan gitu. Lu mentang-mentang dikasih ID card, kan ID card bisa bikin 25.000, dia bikin medsos, bisa gambarnya apa gitu. Misalnya medsosnya apalah, info.com apa gitu di medsos tadi itu dia bikin. Terus orang percaya ini media bang. Tapi orang zaman sekarang udah pinter, karena kan gue tahu lu pasti tahu kan, misalnya gue sebutin misalnya media apa, lu pasti tahu ini media. Ya. Tapi kalau gue sebutin info.com apa, lu tau nggak? Nggak tahu pasti. Kan? Ya begitu perbedaannya. Yang kagak tahu itu, nah justru yang kayak gini mereka mainnya itu di daerah-daerah. Banyak pemerasan di daerah gitu. Karena mungkin kalau di kota mulai banyak yang melek nih, banyak yang sadar. Tapi kalau di daerah kan banyak nggak tahu. Cuma modal banyak view, follower, dia kasih unjuk nih di medsosnya ini gue dari ini sekian gitu. Sedangkan kalau buat media itu nggak segampang udol dia gitu. Buat media itu ada tahap-tahapannya. Media itu harus kasih dewan pers, terus ada tahapan-tahapannya gitu. Betul. Nggak lu asal gue mau bikin media nih, lu bikin yuk punya duit, biar lu kata punya duit 1 miliar, kalau kagak tahu tahapannya nggak bisa. Nggak bisa, dan itu uang berapa banyak kalau nggak ada tahapannya nggak bisa. Menarik. Artinya sebenarnya udah ada mengatur ya. Udah ada pengaturannya itu udah ada gitu. Ada ranahnya gitu. Ada ranahnya, tapi memang sekali lagi kita nggak bisa menutup mata, akan ada aja nih yang memanfaatkan. Betul. Ya itu kekuatan media itu ya bang ya. Nah karena kan ada plus minus dari media sosial itu, apa plus minus dari yang sekarang ini, ketercanggihan digitalisasi ini kan plus minusnya ada. Yaitu bisa jadi hoax, bisa cepat informasi cepat diterima, tapi belum dipastikan kebenarannya gitu. Jadi nggak tahu nih kepastian realnya, tapi kan sebenarnya pemerintah juga sudah menyiapkan ya bang ya. Sudah menyiapkan, ada aturan-aturannya. Ada aturan-aturannya, tapi ya sekali lagi ini kita pengen juga mengedukasi ya buat teman-teman yang nonton. Artinya pentingnya juga kita mempelajari seutuhnya dan mengikuti step-stepnya. Kalau mengingini jadi seorang jurnalis, ada step-stepnya. Ada stepnya. Masa kita udah umur kita berapa, terus kita berhenti dari misalnya udah kita berhenti kerja, aku mau jadi jurnalis aja, emang segampang itu. Jurnalis juga ada pensiunnya. Betul, dan ada tahapannya bang ya. Jadi ada pendidikannya juga. Ada pendidikannya juga bang ya. Jadi jurnalis kan nggak sembarangan gitu. Jadi kayak kita mau jadi kayak kita nih, lu kan pengacara misalnya, lu pengacara, ada pendidikannya nggak? Ada sekolahnya. Sekolahnya apa? Harus kuliahnya apa? Hukum, terus kita ada ujian pengacara, ujian kompetensi, praktek gitu. PKPA ya kan, udah itu ada prakteknya. Ada prakteknya. Nah, zaman sekarang orang baru ngerti hukum, bilangnya ini gue pengacara, bos. Karena ada tuh paralegal. Paralegal itu juga ngaku jadi pengacara. Paralegal itu padahal dia diberi pendidikan oleh kita pada untuk apa ya? Untuk biar lu ngerti hukum gitu, biar jangan dibohongi. Tapi lu nggak mungkin bisa lu, lu ngaku pengacara, terus lu tiba-tiba mau beracara di
Gimana? Betul, betul. Di pengadilan kalau nggak disumpah pengacara nggak bakalan bisa deh. Betul. Kalau pengacara diangkat sama organisasi, gue diangkat sama organisasi pengacara nih, gue sarjana hukum. Tapi kalau udah disumpah pengacara bisa nggak lo? Iya, Bisa. Harus nggak disumpah mungkin. pada tinggi kan? Betul. Ya begitu tahapannya gitu. Jadi rupanya jurnalis juga ada kerangka hukumnya dan ada kerangka step by step-nya Betul. ada gitu. Jadinya memang kalau kita sebenarnya mendukung aja ya, maksudnya masyarakat terlibat, anak-anak muda juga terlibat nih untuk Terlibat untuk menginformasikan yang benar gitu. tapi menyampaikannya juga bisa ke pihak-pihak terkait. Misalkan ada pelanggaran lalu lintas ya, laporkan Iya, ke polisi gitu ya. Terusnya jangan ada pelanggaran, jangan kalau bukan kita yang ngambil, main naikin aja nih polisi gini ada sebabnya gitu. Pernah aku lihat ada seorang artis ya yang akhirnya sampai ditahan karena dia ngerekam kalau nggak salah ya. Betul. Yang di Jakarta Selatan ya. Kalau nggak salah tuh Bang, pernah aku lihat berita Dia itu. mau bikin acara, mau bikin kayak lapor, ternyata hoax gitu, ternyata dia kena masalah kan. Nah itu Karena jadi dia perhatian gini, ya, Bang, ya? karena dia followernya banyak gitu. Orang percaya. Apalagi kalau misalnya kita nih followernya banyak, kita jangan bikin asal-asalan karena pengaruh dari follower kita itu yang lihat kita itu banyak gitu. Betul, Besar gitu. Betul. Jadi kalau follower kita cuma 3-2 orang, ke 10, ke 100 ya nggak masalah lah. Cuma lo doang. Ini kalau nggak ngaruh gitu kan. Kalau ada Tapi ratusan ribu sampai jutaan. Puluhan ribu lah, jutaan itu yang bisa mengakibatkan ada sesuatu yang bisa negatif bagi masyarakat. Betul. Itu yang harus dihindari. Tapi kalau kita nggak tahu, jangan kita asal posting aja. Kalau di luar negeri kan nggak sembarangan, wartawan aja nggak sembarangan di luar negeri. Nah, Ambil gambar gini-gini nggak bisa. Apalagi orang umum di luar negeri, video-video yang lain nggak boleh. iya. Kayak di Jepang di mana kan nggak boleh ambil gambar Kalau sembarangan. saya juga kalau lihat di media sosial gitu ya, kalau ada terjadi misalkan tabrakan atau ada bencana alam atau apa, mereka nggak sembarangan Nggak ngerekam. sembarangan rekam karena punya privasi masing-masing itu yang dibilang ada ranah-ranahnya. Kalau ini ranahnya jurnalis. Kita nggak bisa nutup mata. Benar, Kalau di Kak. Indonesia langsung Nah, cuma kehebatan buka kamera, Indonesia ada rekam namanya semua sekarang gitu. disebut gitu, citizen jurnalis. Padahal apa sih? Kalian bermasalah. Nah, kalau media kayak kita tinggal ngambil aja, kalian bermasalah, media kayak kita kagak nanggung, yang nanggung kan lu sendiri. betul. Ini jadi pembelajaran nih Bang Iya. ya. Semoga ini bisa memberi inspirasi Betul. ya, memberi motivasi bagaimana ketika mau punya mimpi jadi seorang jurnalis ada prosesnya, Iya, ada prosesnya. tahapannya, dan memikirin kepentingan masyarakat juga. Jangan Iya. sampai apa yang diberitakan bikin meresahkan masyarakat, merugikan banyak orang. Nah Betul. itu yang harus dipikirkan ya. Setiap kita mau menjadi seorang jurnalis itu yang harus dipikirkan. Dari jurnalis itu kita boleh mau kita awalnya mau tambal ban kayak tukang ojek kayak apa kayak yang penting ada tahapannya gitu. Sebenarnya semua orang bisa jadi Bisa, jurnalis gitu. tapi kan ada tahapannya. Masa misalnya kalau kita udah umur 50 tahun bisa jadi jurnalis ya nggak bisa juga. Ada effort kali ya prosesnya gitu ya. Effort. Kan harus ada tahapannya. Gue aja udah 20 tahun baru bisa jadi jurnalis gitu kan. Panjang ya? Bang, Panjang. Tapi kalau misalnya kita udah 50 tahun, aku mau jadi wartawan nih. Lah, gimana jalan ceritanya? Betul. Kecuali kalau yang basic dari dulu udah wartawan, tiba-tiba berhenti pensiun dari media lo, ini kan ada batas pensiun. Betul. Misalnya kan sama tiba-tiba lo kan masih punya profesi. UKW itu kan namanya profesi jurnalis, itu ada nama lo di Dewan Pers. Kalau jadi wartawan nama lo harus ada di Dewan Pers. Ada juga yang jadi yang belum UKW tapi dia di backup sama medianya mainstream. Nah medianya itu membackup dia. Misalnya kalau mana lo UKW, ya misalnya media gue Detik atau apa, ya nggak masalah. Karena ada suatu tugas. Betul. Ada ininya Bang ya. Bang, mungkin kalau makin panjang nih sebenarnya seru banget, tapi keterbatasan waktu teman-teman, semoga ini jadi pembelajaran buat kita tentang harus jadi jurnalis yang bertanggung jawab. Betul. Dan ada tahapannya. Teman-teman, kalau masih banyak pertanyaan yang kalian mau tanyakan, bisa nanti follow dan tanya langsung ke Bang Rio. Mungkin nama Instagramnya apa nih Bang? Nanti pas kita tag di Instagramnya pionir.official. Untuk saat ini gue nggak ada Instagram. Oh, nggak ada nih. Private. Jadi tanya aja nih, komen Langsung ke ke pionir.official, tanya aja nanti sebisa mungkin Bang Rio jawab ya Bang Rio ya. Kalau gue nggak punya medsos yang untuk diri sendiri itu kayaknya private gitu. Wah. Kalau jadi jurnalis itu Kita hargai. Buat teman-teman, terima kasih udah nonton, terima kasih Bang Rio udah mau hadir, udah mau bagi-bagi cerita buat kita semua. Teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bye. Speak Up Indonesia.